Arti hidup dalam Kristen yang sebenarnya, kita manusia lahir di dunia ini tanpa mengetahui secara pasti siapa kita, dari mana kita berasal, mengapa kita ada di sini, untuk apa hidup dan bagaimana kita harus hidup, dan di mana kita pergi. Pertanyaan tentang makna hidup telah dimunculkan di setiap generasi dan diselidiki sepanjang sejarah. Ada pandangan berbeda tentang masalah ini dari orang dan budaya yang berbeda. Pemahaman kita tentang makna hidup itu penting karena itu membentuk cara hidup kita. Pandangan sekuler atau duniawi dan pandangan Kristen tentang makna kehidupan jadi tentang apakah hidup itu cinta, kekayaan, kebahagiaan, pengembangan diri, kebijaksanaan, mempengaruhi, layanan. Itulah beberapa jawaban populer yang mungkin pernah kita dengar, dan meskipun beberapa pandangan relevan secara alkitabiah, dapatkah hidup memiliki makna yang lebih dalam? Seandainya hidup adalah tentang semua yang disebutkan tadi, akankah seseorang kemudian benar-benar terpenuhi setelah mencapai semua hal baik itu? Matius 16 ayat 26. Bagaimana dengan orang-orang yang sayangnya tidak dapat melakukan hal yang sama, misalnya, korban perang, korban bencana alam, dan lain-lain? Apakah itu adil untuk menyimpulkan bahwa hidup mereka tidak berarti? Tentu saja tidak, hanya karena seseorang telah atau melakukan lebih banyak hal baik dalam hidup tidak selalu berarti hidup mereka lebih bermakna daripada mereka yang tidak. Lebih banyak keberuntungan tidak hanya mewakili lebih banyak makna. Sebelum kita mengkaji makna hidup, pertama-tama kita perlu merangkul keajaiban hidup. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bukti keberadaan Sang Pencipta, luasnya alam semesta, keajaiban alam, kompleksitas organisme hidup. Semuanya bersaksi pasti ada perancang yang sangat cerdas yang mengatur segalanya dengan tepat dalam jagat raya ini. Hidup tidak bisa tanpa makna, dan itu harus berputar di sekitar pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Oleh karena itu, makna hidup yang sebenarnya harus dilihat dari lensa, dan ditemukan dalam pemberi kehidupan. Arti kehidupan dalam Alkitab, Raja Salomo, takut akan Tuhan dan patuhi perintahnya. Salomo putra Daud dan Raja Israel, digambarkan sebagai orang terkaya dan paling bijaksana pada masanya. 1 Raja-Raja 3 ayat 12-13. Namun, terlepas dari semua kekuatan dan kesenangan yang dia miliki, dia merasakan kekosongan, dan segalanya tampak tidak berarti. Dia mengakui ada sesuatu di luar kehidupan duniawi yang telah Tuhan tempatkan di dalam hati manusia dan bahwa Tuhan Pencipta selalu memegang kendali. Meskipun tidak ada yang dapat memahami pekerjaannya dengan sempurna, Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia juga menyiratkan bahwa hidup bisa berarti menikmati anugerah Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 12-13. Dan bagaimanapun yang penting dalam hidup adalah penghormatan dan ketaatan kita kepada Tuhan karena penghakimannya pasti. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Pekerjaan, percaya pada Tuhan, apapun yang terjadi. Ayub termasuk di antara orang-orang paling makmur dalam Alkitab, yang dikenal karena teladan hidupnya sebagai orang yang tidak bercela dan tulus yang menderita. Dia mungkin adalah orang yang telah melalui tertinggi, dan terendah dalam hidup dengan menikmati, kemudian kehilangan keluarga, kesehatan, dan kekayaannya. Di tengah penderitaannya, Ayub dengan putus asa mengutuk kelahirannya. Ayub 3. Tetapi dia masih memiliki iman dalam kuasa penebusan Allah. Ayub 19 ayat 25. Setelah semua pengalamannya yang menyakitkan, mata Ayub terbuka untuk mengenal Tuhan secara lebih pribadi. Hubungannya dengan Tuhan diperbarui. Ayub 42 ayat 5. Dan Tuhan memulihkan kekayaannya dan memberinya 2 kali lipat dari yang dia miliki sebelumnya. Ayub 42 ayat 10. Melalui kehidupan Ayub, kita bisa belajar tentang kedaulatan Tuhan atas penderitaan orang-orang kudusnya.
hidup bagi Ayub bisa berarti perjalanan mengenal Tuhan dan mempercayainya setiap saat, terutama saat-saat tergelap. Paulus, sebelumnya dikenal sebagai Saul, adalah contoh nyata dari seorang pria yang hidupnya diubahkan secara radikal setelah perjumpaan dengan Kristus. Dia dulu menganiaya orang Kristen, tetapi setelah pertobatannya, dia menjadi Rasul Kristus. Dia adalah penulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru, mungkin 14 jika kita memasukkan Ibrani, yang meletakkan dasar penting dari iman Kristen yang kita percayai hari ini. Hidup bagi Paulus berarti Kristus. Dia berkomitmen penuh hidupnya dengan iman di dalam Yesus untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Galatia 2 ayat 20, Filipi 1 ayat 21-22. Tujuan utamanya adalah untuk mengenal Yesus dan mengalami kuasa kebangkitannya melalui penderitaan dan kematiannya. Filipi 3 ayat 10-11. Yesus Kristus, carilah dan selamatkan yang terhilang. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan misi yang jelas, mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Lukas 19 ayat 10. Yesus adalah Tuhan sendiri yang hidup di bumi dalam tubuh manusia. Kolose 2 ayat 9-10. Dan dia adalah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai jalan menuju Bapa Surgawi, kebenaran dan hidup, dan dengan jelas menunjukkan bahwa mengenal dia sama dengan mengenal Tuhan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Meskipun hidupnya relatif singkat sekitar 34 tahun, dampaknya sangat tak tertandingi, karena ia mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan penebusan di kayu salib. Yohanes 4 ayat 34 dan Yohanes 19 ayat 30. Yesus adalah anak manusia yang datang untuk melayani dan mempersembahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Markus 10 ayat 45. Tujuan hidupnya adalah memberi kita hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Yohanes 10 ayat 10. Tujuan hidup menurut Alkitab. 1. Untuk menampilkan kemuliaan Tuhan di antara semua ciptaan. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Sang Pencipta. Berkat pertama Tuhan untuk umat manusia adalah kesuburan dan berkembang biak dan memenuhi bumi dan memerintahnya. Kejadian 1 ayat 26-28, Mazmur 8. Perhatikan bahwa bekerja adalah berkah dari Tuhan. Pekerjaan kita seharusnya menunjukkan kebesaran Tuhan, dan oleh karena itu dalam segala hal yang kita lakukan, kita melakukannya dengan motif yang benar, untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. 2. Untuk mencari kerajaan Allah. Prioritas pertama dan terpenting kita dalam hidup adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Matius 6 ayat 33. Kita berdoa sesuai dengan kehendak kerajaan-Nya datang dan kehendak-Nya terjadi di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 1. Kerajaan Allah adalah tentang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita melalui karya Roh-Nya di dalam hati kita. Roma 14 ayat 17. 3. Mewartakan karya-karya Tuhan. Sebelum mengenal Kristus, manusia menjalani kehidupan yang kosong dan penuh dosa. Tetapi begitu kita percaya kepada Kristus, melalui karyanya di kayu salib, Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, menyelamatkan kita dari kematian kekal, dan kita diberi identitas baru untuk menyatakan hal-hal indah yang telah Dia lakukan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dan Petrus 2 ayat 9. Kita secara unik diciptakan oleh Tuhan dan dilengkapi dengan bakat dan kemampuan alami untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. 4. Bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan.
Tujuan akhir dari pencarian hikmat dan pengetahuan manusia adalah untuk memahami Tuhan, yang terbesar dari semuanya. Amsal 9 ayat 10. Karena kita percaya kepada Kristus, kita dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Keinginan kita diperbarui, untuk selalu menghormati dan menyenangkan Tuhan, menghasilkan buah yang baik, dan mengenal Dia lebih baik. Kolose 1 ayat 10. Pengetahuan tentang Tuhan menuntun kita untuk lebih menyembah dan mencintainya. 5. Untuk percaya pada firman Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 awal dan akhir. Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kita tidak hanya perlu mengenalnya tetapi juga percaya kepadanya karena iman membantu kita ketika kita tidak dapat mengerti. Yesus sendiri berkata bahwa percaya kepadanya adalah satu-satunya pekerjaan yang Tuhan inginkan dari kita. Yohanes 6 ayat 29. Saat kita tinggal di dalam Dia, sumber kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita terus hidup oleh iman dalam kuasa Allah. Roma 1 ayat 16-17. Percaya kepada Kristus berarti kita memiliki semua yang kita butuhkan. 6. Untuk berbagi kasih Tuhan. Alkitab memberitahu kita untuk hidup dengan nilai-nilai kekal, iman, harapan, dan cinta. 1 Korintus 13 ayat 13, yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Karena kita telah digenapi dengan kasih Tuhan, kita juga harus membaginya dengan orang lain, melalui saling menanggung beban. Galatia 6 ayat 2 dan Matius 28 ayat 18-20. Secara alami kita dilahirkan dengan egois, namun dengan kasih-Nya, kita secara supernatural diubah menjadi pribadi baru dengan kemampuan yang didorong oleh Roh untuk mencintai Tuhan dan sesama. Lukas 10 ayat 27. Kasih Tuhan, agape, tidak bersyarat dan sepanjang hidup ini kita belajar untuk mencintai seperti Dia telah mencintai kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. 7. Meniru anak Allah. Itu adalah puncak dari semua tujuan yang kita miliki dalam hidup di sini. Keinginan berdosa umat manusia untuk menjadi seperti Tuhan. Kejadian 3 ayat 5 diganti dengan undangan ilahi untuk meniru anaknya, Yesus Kristus. Matius 5 ayat 48. Kita adalah cerminan dari kemuliaan Tuhan, diciptakan menurut gambar-Nya, dan diubah oleh Roh menjadi serupa dengannya. 2 Korintus 3 ayat 18. Hidup adalah proses untuk menjadi lebih dan lebih seperti Kristus, di mana kita melatih ketekunan kita dengan mengarahkan pandangan kita pada Dia, dan penyempurnaan iman kita. Ibrani 12 ayat 1-2. Sekian. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.